katanya tergulung ombak gitu ya. Udah 2 hari baru ketemu, dan ternyata kita nggak pernah menyangka kalau kejadian itu terakhir buat Dimas gitu. Nah, setelah kehilangan itu kan belum ada laporan ke Basarnas atau apa. Itu siapa yang laporan bahwa tiba-tiba kok Basarnas bisa tahu gitu maksudnya? Kata gitu. Dengan suara yang aneh dan juga mukanya yang benar-benar flat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Kita kembali bertemu di cerita horor yang menarik. Hari ini ada seorang narasumber yang tentunya sobat semua sudah mengenalnya, yaitu Teh Damai. Teh Damai adalah salah seorang host di channel Mengulas Malam. Jangan lupa untuk mengunjungi channelnya Mengulas Malam. Dan Sobat Malam Mencekam, kami mengharapkan cerita dari Anda. Jika Anda punya, silahkan kirim ke malammencekamstory@gmail.com. Kami tunggu. Insya Allah akan kami tayangkan cerita-cerita Anda. Dan langsung saja kita menuju ke Teh Damai yang akan bercerita sebuah cerita yang tak terlupakan yang dialaminya pada waktu reuni teman-teman kuliahnya. Bagaimana cerita dan kisah horornya? Kita akan langsung menuju Teh Damai. Assalamualaikum Teh Damai. Waalaikumsalam. Bagaimana Teh Damai, sehat? Alhamdulillah Mang Eik. Apa nih aktivitas sekarang? Ya, saya ini jadi host juga ya di channel Mengulas Malam. Jadi kali ini saya ingin berbagi cerita pengalaman pribadi. Sebenarnya ini cerita tragedi. Sedih sih kalau mau diceritain. Cuman ya saya kan orang yang tidak kalau dibilang jarang kalau melihat sosok-sosok gaib gitu kan. Cuman saya ini ada satu cerita yang benar-benar membekas. Jadi awalnya kejadiannya sih tahun 2015. Oke, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat buat kita semua ya Teh ya. Iya, mudah-mudahan. Silakan Teh diceritakan. Baik. Jadi ini ceritanya saya alami tahun 2015. Waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sih sama teman lama yang kita sebenarnya teman dekat, ada sekitar 8 orang. Kita tuh udah nyobat banget lah waktu zaman kuliah. Aku lagi ngobrol sama teman aku yang namanya Ami. Kita berencana buat bikin reuni. Karena udah berapa lama juga kan gak ketemu sama teman-teman, ya kangen-kangen juga gitu. Jadi ya udah, gimana kalau kita adain reuni? Akhirnya kita ngontak teman-teman gitu. Ngontak teman-teman, ngobrolin gimana nih kalau misalkan kita ngadain reuni. Tapi tempatnya jangan yang di sini, jangan yang deket-deket Bandung gitu. Pengennya yang agak jauhan dikit deh gitu, kayak di pantai kayak atau apa gitu, biar kita juga mengenang zaman dulu. Kita kan dulu sering konvoy ya, dulu touring zamannya pakai motor, kita sering touring main jauh. Jadi kita juga pengen pas waktu reuni ini ngenang masa-masa konvoy itu gitu. Jadi ya udah, akhirnya Ami bilang, ya udah gimana kalau kita ke pantai Cipatujah, katanya gitu. Ya udah, kontak aja yang lainnya, siapa tahu mereka pada ikut juga. Ya mudah-mudahan bisa banyakan gitu. Terus udah gitu, akhirnya kita berdua nih ngontak teman-teman kita, telepon sana sini gitu kan. Yuk kita kumpul yuk gitu, reuni.
teman-teman yang lain kan pada sibuk ya sekarang. Jadi ada yang kerja, ada yang keluar kota kerjaannya, tapi masih pulang juga ke Bandung. Akhirnya kita deal buat pergi ke Cipatujah. Yang deal mau pergi itu 5 orang nih, termasuk aku. Yang lainnya tuh Ami, Nopi, Dimas sama Aji. Nah dia Aji ini mau bawa mobil kan, ya udah pakai mobil gua aja. Orang kita cuman berlima kok. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita nggak jadi pakai motor berarti ya. Ya udah pakai mobil aja, lebih safety juga kan. Oh, oke. Ya udah, akhirnya kita berembuk nih di weekend. Kali itu weekend hari Sabtu. Kita berencana berangkat gitu. Ya udah. Pagi itu Aji sama Dimas udah datang jemput aku duluan gitu sebelum yang lainnya. Ami sama Nopi dijemput berikutnya gitu. Terus abis jemput aku, kita semua jemput Novi sama Ami. Jadi kita berlima, benar-benar berlima. Ketemuan kangen-kangenan, emang bener kita sobat yang gokil dulunya ya. Kayak yang ngerasa jadi flashback gitu. Flashback kembali lagi ke masa zaman kuliah dulu gitu. Ya udah, akhirnya pas ketemu udah deh ngobrol-ngobrol gitu sambil jalan. Perjalanan waktu itu menuju Cipatujah dari Bandung start jam 9-an lah kalau nggak salah. Yang cewek-cewek nih kebagian buat nyiapin perbekalan kayak makanan kecil, minum, terus sampai timbal semua dibawa saat itu. Ya udah, akhirnya perjalanan berapa jam ya? Pas jam makan siang nih kalau nggak salah, temen aku nih bilang gini, yaudah istirahat dulu yuk, gue lapar nih. Yaudah, akhirnya Ji cari tempat deh, kita ngampar aja lah, ngampar tikar gitu kan. Makan timbel yang udah kita bekal gitu, sambil rehat dulu capek. Ya udah, Aji cari tempat nih ceritanya. Jadi kita nemuin sebuah gubuk tua. Aji bilang, yaudah nggak apa-apa kalau di sini, santai aja ya. Itu kan ada tempat duduknya katanya. Ya udah, kita akhirnya berhenti di situ aja, parkir, turun, kita amparin tikar gitu, turunin makanan. Ya udah, persiapan buat makan gitu. Ya kayak biasanya aja, kalau makan kan paling heboh urusan makan tuh Dimas gitu sebenarnya. Jadi dia yang paling duluan habis gitu makannya. Kita masih makan gitu. Dia tuh udah habis, ambil rokok sambil jalan ke sekitar gubuk. Lama juga sambil kita selesai makan. Nah dia baru nih balik lagi. Kata dia gini, yuk cepetan yuk, katanya gitu. Nah loh, santai lah, orang ini belum pada diberesin gitu kan. Ya udah cepetan beresin, kita jalan lagi, udah sore, kata dia gitu. Abis itu pas kita udah menjauh dari gubuk itu, si Dimas tuh bilang gini, tahu gak kenapa tadi gue nyuruh cepet-cepet? Kenapa emang? Tadi gue di sana ngelihat sesuatu. Kaget dong kita. Apaan sih? Gue ngelihat di situ ada kakek-kakek katanya, lagi ngeliatin ke arah kita. Ah yang bener lu, jangan bercanda, lu mah suka nakut-nakutin. Enggak, beneran. Makanya gue penasaran, gue samperin tuh ke gubuk, gue lihat dari jendela gak ada siapa-siapa bro. Makanya gue nyuruh buru-buru lah pergi dari situ, cabut, ngeri gue. Oh ya udah. Terus ya kita yang cewek-cewek gitu yang di belakang pada tegang dong. Belum apa-apa udah ada kejadian seperti itu gitu kan. Ya udah, akhirnya apaan sih, udah gak usah dipikirin, kata si Novi. Udah santai aja, bawa enjoy aja. Akhirnya perjalanan terusin lagi nih sampai kita di tempat lokasi tujuan wisatanya jam sore lah, sekitar jam 4 sampai ke sana. Kita yang utama sih kita cari dulu penginapan ya, karena kita juga capek di perjalanan jauh. Ini perjalanan jauh pertama lagi setelah beberapa tahun kita nggak pernah touring gitu ya. Yaudah akhirnya cari penginapan, udah dapet. Yaudah kita simpen barang-barang, istirahat dulu, bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya. Malamnya kita cari makan seperti biasa, nggak ada yang aneh. Terus udah gitu, udah pas balik ke penginapan, yaudah akhirnya kita sewa 2 kamar kan. Aku, Novi sama Ami di kamar yang satu. Nah Aji sama Dimas di kamar yang lainnya. Malam itu
biasa-biasa aja sih, kita cuman ngobrol-ngobrol aja. Akhirnya ya udah tidur ah. Besok kan kita harus happy. Besoknya Dimas pagi-pagi banget udah bangunin kita nih, gedor-gedor kamar. Woi bangun woi, jangan molor mulu katanya gitu. Ya udah kita bangun semua. Yuk kita main ke pantai katanya gitu. Ya udah tunggu dulu, gue mandi dulu. Pada mandi, udah semua pada mandi beres. Akhirnya kita sambil jalan ke pantai cari sarapan. Pas di pantai ya biasa aja, kalau cewek-cewek kan selfie gitu. Cari spot yang enak buat selfie, ngobrol, main air, main pasir, pokoknya segala aja. Saking asiknya kita ngobrol, saking serunya kita main-main di pantai, sampai nggak sadar kalau saat itu Dimas bilang, "Ntar ya, gua ke sono dulu cari minum," katanya dia. Dimasnya pergi sendiri, ya udah nggak apa-apa. Lagian dia kan emang hobinya adventure gitu ya. Walaupun pergi sendiri, ya dia seru aja kali gitu. Ya akhirnya kita di pantai sampai sore. Nah udah gitu si Dimas itu dari tadi dia pergi belum nongol lagi. Kita tuh Dimas kemana ya? Kok dari tadi nggak balik lagi? Palingan dia mah main motocross. Udah nggak usah khawatir, ntar juga dia balik. Ya, tapi kan dari tadi kenapa dia nggak ngajak gitu loh. Akhirnya kita udah capek nih, udah sore. Baliklah yuk, siap-siap. Emang rencana juga kan nggak lama juga liburannya. Ya udah akhirnya kita balik lagi ke penginapan sampai abis maghrib lah. Si Dimas tuh belum nongol juga gitu. Ya kita tambah khawatir dong saat itu. Ya udah akhirnya gini. Ya udah kita cari keliling deh. Siapa tahu si Dimas nyasar gitu kan. Ya udah akhirnya kita keliling keluar bawa mobil cari-cari dia. Siapa tahu lagi belanja kek atau lagi apa kek. Cari hampir 1 jam lah, hampir 1 jam kita keliling. Nggak ada. Udah gitu. Ya udah gimana dong? Ya udah balik aja deh ke penginapan. Siapa tahu dia udah ada. Dan ternyata emang benar gitu. Pas balik ke penginapan, rupanya dia udah ada di penginapan. Dasar lu, gue cari-cari, kata si Aji kan gitu. Tapi saat itu kita semua ngelihat ada yang aneh di Dimas gitu. Kayak yang diem sambil pegangin tasnya kan diginiin. Diem aja, cuman ngelihat, senyum aja gitu. Kenapa sih lu, dari mana sih lu? Pergi nggak bilang-bilang. Kan kita khawatir kata gitu. Oh ya udah. Akhirnya udah yuk beres-beres aja. Kita cabut. Udah malam. Besok kan mesti mulai lagi gawe gitu kan. Ya udah, akhirnya kita semua beres-beres. Dimas yang udah diem, dia nggak terlalu bawa banyak barang sih, jadi ya udah di tasnya itu udah aman aja segitu. Akhirnya kita packing barang, mau disiap-siap buat pulang juga gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan buat langsung jalan aja nih pulang. Saat itu emang si Dimas tuh benar-benar aneh gelagatnya gitu. Dia banyak diem, cuman manggut, kalau ditanya geleng-geleng kepala gitu. Lu kenapa sih? Kayak enak badan lo ya? Iya. Dia jawab sih, iya nggak enak badan katanya gitu. Yaudah akhirnya, yaudah yuk naiklah ke mobil kita. Perjalanan pulang dari Cipatujah sekitar jam 8-an lah, jam 8 malam. Kita pulang menuju ke Bandung. Di perjalanan tuh jadi ya kita juga agak-agak canggung lagi karena Dimas yang awalnya kemarin pas perginya dia happy-happy, terus pas pulang kok jadi diem gini gitu. Ya kita juga kadang saling tatap-tatapan, kenapa tuh si Dimas? Ya nggak tahu, dibecandain, diapain, dia malah cuma diem aja gitu. Sudah gitu, ya udahlah, jangan-jangan dia mabuk lagi. Udah jangan ditanya terus, takutnya dia muntah di mobil kan nggak enak juga. Ya udah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol yang benar-benar nggak direspon gitu sama si Dimas. Dia hanya diem aja. Dia cuman ngelirik, senyum, pandangannya lurus lagi ke depan, ngelirik, senyum. Kayak gitu aja. Jadi dia tuh benar-benar aneh gitu saat itu. Terus ya udah kita ngobrol perjalanan juga. Akhirnya si Nopi sama Ami tuh ketiduran. Ya mungkin capek kali ya. Kita udah seru-seruan. Ya udah akhirnya mereka tidur dan aku juga jadi nggak enak obrolannya canggung gitu kan. Karena yang bikin heboh itu temen aku. Si Nopi itu yang obrolannya tuh kalau selalu nggak kehabisan ide gitu kalau dia. Nah dianya tidur ya aku jadi canggung dong. Habis itu ya udah, Ji
lu nggak capek kan nyetir sendirian gitu, masih kuat nggak lu matanya? Iya udah nggak apa-apa. Si Dimas tuh dia mulu, bukannya gantiin tuh si Aji. Udah nggak apa-apa kata Aji gitu. Nah diomongin gitu, Dimas tuh cuman ngelirik, aku kan di belakang Aji, dia tuh cuman ngelirik sambil tatapannya tuh yang flat gitu. Dia ngelirik, lihat lagi ke depan. Aku yang ngeliatnya ngeri dong. Yang ngeri juga ya udahlah. Aku ambil posisi aja, nyender, mencoba buat tidur gitu. Ya udah akhirnya aku tidur sampai si Aji ngebangunin kita itu pas waktu mendekati Cileunyi lah, daerah Cileunyi udah masuk Bandung. Woi, udah nyampe katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya bangun. Mei katanya, kita anterin dulu si Dimas deh, kasihan dia kayaknya nggak enak badan. Dari tadi juga ngobrolnya nggak jelas kata dia. Yang lain juga pada bangun kan. Ya udah akhirnya kita anterin dulu Dimas gitu kan duluan, karena ya emang dia juga kayak kelihatan sakit kan. Ya udah akhirnya anterin Dimas, nyampe lah kita di rumah Dimas, berhenti di depan gerbangnya, terus kita pamitan. Ya udah sorry ya katanya, sorry ya Dimas kalau misalkan perjalanannya bikin lu nggak enak. Ya udah aku pamit ya, makasih. Dia cuma bilang gitu. Akhirnya dia turun dari mobil, masuklah dia ke rumahnya. Ya udah akhirnya aku pindah ke depan. Terus sambil ngobrol. Perjalanan dari rumah Dimas tuh kita yang jadi topik obrolan itu ya kelakuan Dimas tadi yang emang banyak kejanggalan kan. Si Dimas kenapa ya? Gak tahu, jangan-jangan dia kenapa ya, dia kan nggak ngomong apa-apa, maksudnya sakit kayak atau kenapa, nggak bicara apa-apa. Jadi ya udahlah, ya maksudnya kita udah selamat kok sampai ke Bandung lagi. Oh ya udah, akhirnya pulang dong. Dianterin lah kita semua, kita sampai rumah masing-masing. Besok paginya Aji tuh nelfon aku, kita kayaknya harus ke rumah Dimas deh katanya. Ntar lu siap-siap aja, ntar gue jemput. Kita jemput juga si Nopi sama Ami, kita ke rumah Dimas bareng-bareng. Kenapa kata gue? Ya udah, lu siap-siap aja dulu, ntar ceritanya di sana. Oh ya udah, akhirnya aku siap-siap dong, calling sama Ami sama Novi gitu kan. Calling, udah akhirnya dijemput lah sama si Aji. Terus kita bareng-bareng ke rumah Dimas. Nyampe rumah Dimas, ternyata ketemu sama ibunya Dimas. Jadi ibunya Dimas tuh sebelumnya tuh udah nelpon ke Aji nanyain, Dimas kemana kok gak pulang-pulang, kalian bilang kan mau 2 hari. Bu, Dimas tuh kemarin pulang loh malam, kita pulang bareng-bareng gitu. Tapi ibunya bilang enggak, Dimas tuh semalam gak pulang. Makanya ibu nelpon Aji nanyain Dimas kemana kok gak pulang, kan perginya bareng kalian gitu kan, kata si ibunya. Kita tuh yang benar-benar kaget gitu. Toh Dimas pulang bareng kita semobil dan diantar pula ke rumahnya. Masa iya Dimas gak pulang? Benar-benar yang kita tuh bertanya-tanya di situ. Terus khawatir juga karena emang dari kemarin tuh emang Dimas pas perjalanan pulang tuh sangat beda banget gitu. Ekspresi wajahnya gak ada, ngobrolannya gak ada, diem aja. Akhirnya kita ya udah bubar aja hari itu. Keesokan harinya ibunya Dimas ngasih kabar. Dia tuh dapat kabar dari tempat kita kemarin piknik, karena ada kontak dan alamat mungkin ya yang di Dimas. Ternyata Dimas udah meninggal dunia. Sontak aku dan yang lainnya juga jadi terpukul banget gitu. Ini benar-benar tragedi yang sangat menyakitkan. Dia itu ada bareng sama kita gitu. Terus udah jelas pulang bareng sama kita, tapi ternyata dia waktu di Cipatujah meninggal. Dari info sih katanya tergulung ombak gitu ya. Udah 2 hari baru ketemu. Dari situ benar-benar yang ibunya sih yang terutama ibunya, dia sakit hati karena kepergian Dimas tuh emang benar-benar sangat mendadak gitu. Dan
kenapa sih harus pas lagi kita piknik gitu. Yaudah akhirnya Dimas dibawa ke Bandung dan kita ikut ke pemakamannya gitu. Itu jadi pengalaman itu benar-benar yang aneh, juga kalau dibilang mengerikan, tapi kita nggak merasa itu mengerikan karena memang benar-benar kita nganterin Dimas kok gitu, kita bareng-bareng sama Dimas, jadi kita sama sekali nggak menyadari kalau Dimas itu udah nggak ada. Aku yang masih benar-benar nggak percaya gitu, karena Dimas itu salah satu teman kita yang paling baik gitu, yang bisa diandalkan lah di antara yang lainnya. Tiba-tiba ya itulah, jadi penyesalan kita tuh yang kenapa sih ya kita tuh lalai banget pas kemarin itu dia pergi sendiri, kita biarin gitu. Jadi ini benar-benar sampai sekarang tuh nggak pernah bisa saya lupain kejadian ini. Boleh nanya sedikit ya, Teh Damai? Boleh. Itu tadi apa namanya, si korban memang nggak suka ke pantai dia. Memang pada waktu masa-masa sebelumnya dia memang nggak suka kalau ke pantai itu ya. Justru kita tuh dulu sering banget touring ke pantai, Santolo, Pangandaran, Cipatujah, itu jadi tempat yang udah biasa kalau dulu, kalau pas waktu masih kuliah, karena kita tuh sering touring pakai motor, konvoy gitu. Jadi kita udah biasa dan itu udah lama kan, udah bertahun-tahun ke belakang gitu. Dan kita mau reuni lagi di situ biar flashback aja gitu. Kita main ke pantai bareng lagi gitu. Dan ternyata kita nggak pernah menyangka kalau kejadian itu terakhir buat Dimas gitu. Jadi dia waktu masa hidupnya memang suka juga ya ke pantai, nggak ada masalah dengan pantai. Nggak ada masalah sebelumnya. Saya pikir biasanya orang-orang yang begitu kan umumnya karena memang mereka tadinya trauma pantai gitu. Ini enggak ya? Enggak, justru. Oke. Nah yang selanjutnya tadi ada kakek-kakek di Gubuk. Itu kakek-kakeknya ikut juga sampai mungkin ada penampakan di pantainya kakek-kakek. Iya, justru saya nggak tahu ya, karena ya aku kan juga dibilang memang jarang bisa melihat sosok gaib. Nggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak ngerasain apa-apa, nggak melihat yang aneh-aneh sebelumnya. Hanya yang memang waktu itu yang melihat tuh Dimas, dan dia yang cerita kalau dia ngelihat sosok kakek-kakek, katanya lagi ngeliatin ke kita. Sementara aku sendiri nggak tahu kejadian itu gitu. Iya. Ya kalau ada hubungannya dengan kakek-kakek itu atau tidak, wallahu alam, kita nggak tahu gitu. Terus Teh, ketika pulang Teh ya, apa nggak curiga kalau itu sebenarnya sudah meninggal ya? Sama sekali nggak ada perasaan gitu? Sama sekali nggak ada curiga apapun, karena ya memang orang gitu. Yang kita tuh memang benar-benar dia tuh orang, kita bersentuhan gitu. Kayak si Aji kan, lu kenapa? Dia pegang-pegang pundak ini dan memang kepegang gitu loh. Dijawab, ya cuman jawabannya itu yang tanpa ekspresi. Jadi flat gitu ya. Iya. Gua nggak apa-apa. Katanya gitu. Dengan suara yang aneh dan juga mukanya yang benar-benar flat gitu. Terus Aji kan bilang, emang si Dimas waktu itu dingin, suhu badannya dingin. Jadi dia pegang, menyentuh, tapi dia memang suhunya dingin katanya gitu. Sadarnya setelah nanti ya. Sadarnya memang benar-benar pas kita udah kembali ke Bandung. Ketika pulang tidak terjadi apa-apa, turun dari mobil seperti biasa diantar pulang gitu ya. Iya, jadi nggak ketemu dengan orang tuanya. Enggak, jadi kan kita memang hanya mengantarkan sampai depan gerbang aja. Turun aja udah. Tapi dia sempat berpamitan. Katanya ya udah Gua pamit, makasih ya buat kalian. Udah cuman gitu aja. Jadi sama sekali yang tanda-tanda kejanggalan yang lebih lagi tuh nggak ada. Jadi aku pikir dia ya mungkin hanya sakit gitu. Gitu. Berapa hari setelah kejadian pulang itu ibunya merasa kehilangan, baru bertanya? Ya jadi memang hari itu juga ibunya sebenarnya udah tahu kita tuh cuman mau pergi 2 hari gitu kan. Begitu waktunya pulang, Dimas nggak pulang, nah besoknya langsung nelfon ke Aji gitu. Jadi langsung nanyain ke Aji, nanyain Dimas kenapa nggak pulang. Ya Aji kan otomatis bingung, kaget gitu ya. Ya saat itu juga memang langsung kita konfirmasi ke rumah ibunya, dan ternyata begitu keesokannya baru dengar kabar kalau Dimas udah dalam kondisi meninggal dunia, ketemunya gitu. Iya. Nah setelah kehilangan itu kan belum ada laporan ke
Basarnas atau apa? Itu siapa yang laporan bahwa tiba-tiba kok Basarnas bisa tahu gitu maksudnya? Kurang tahu juga, mungkin saat itu memang Dimas kan dia pas waktu di pantai dia bawa kantong lengkap gitu, jadi mungkin identitas udah ketahuan, handphone juga udah ada kontak mungkin gitu ya, jadi secepat itu keluarga bisa tahu gitu bahwa memang Dimas lah yang ada di situ gitu. Ya. Jadi Hari yang dari- keberapa ditemukan Hari jasadnya? kedua. Hari kedua. Untungnya cepat ya. Kira-kira Dimas kena apa teh? Diambil oleh siapa? Atau penunggu laut kidul atau? Ya saya kurang paham sih, cuman memang saat itu Dimas dia pengen main ke pantai sendiri. Ngomongnya sih mau beli minum kan, gue cari minum dulu. Tahu-tahu dia mungkin berenang. Oh, seperti ada yang jadi manggil memang dia mungkin ya. memang seneng main airnya gitu. Kan kalau kita mah main di pantai hanya di pantai aja. Kalau dia seneng berenang gitu. Mungkin saat itu ombak lagi besar dan kita juga nggak menyadari karena kita kan nggak main jauh-jauh ke lautan gitu kan. Kita hanya di pantai dan dia nggak mau ngajak-ngajak, mungkin karena dia emang suka adventures orangnya gitu. Iya. Baik, ceritanya menarik sekali ya. Menjadi apa? Memang cukup berbahaya main di lautnya, takutnya ada gangguan apa. Iya. Kalau sendiri itu jangan lah gitu ya. Iya sih. Ya itu juga memang jadi tragedi, jadi traumatik buat saya sampai detik ini belum kembali lagi ke sana. Jadi pembelajaran buat kita semua. Iya. Ada pesan teh? Kalau pesennya sih buat sobat malam mencekam nih, buat yang suka main traveling, touring atau adventure ke pantai itu hati-hati, terutama pantai selatan ya, yang kita juga banyak dengar cerita mistisnya di sana. Jadi kalau mau main ke sana usahakan jangan sendiri, harus tetap bareng-bareng sama rekan gitu. Jangan ngelamun Jangan lah ya. ngelamun ya. Ya itu aja sih. Jadi mudah-mudahan kejadian ini nggak dialami lagi sama yang lainnya ya. Oke. Ya, sobat malam mencekam, itulah cerita yang menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya. Jadi kita harus tetap berhati-hati walaupun di mana. Jangan lupa membaca doa, ingat kepada Allah, dan jangan sampai melamun di pinggir pantai sendirian ya. Iya. Kalau mau ngelamun mungkin ditemenin gitu ya. Dan sobat yang ingin ceritanya ditayangkan di Malam Mencekam Channel, silakan untuk menulis email ke malammencekam@story@gmail.com. Begitulah cerita dari Teh Damai. Saya Mang Ei mengaturkan banyak terima kasih atas support Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.